Ya, jadi pertemuan ini adalah pertemuan keempat keagenan dan kepiawayan asuransi. Kemudian topiknya mengenai fungsi dan peran agen asuransi, regulasi dan kualifikasi. Ya, oke, saya akan coba share screen. Oke, sudah lihat ya? Anak-anakku sudah lihat ya? Sudah, Pak. Saya akan mulai. Jadi sesuai dengan jadwal yang saya telah berikan kepada kalian semua, pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Kemudian mengenai agen asuransi itu apa, fungsi dan peran, ya. Kemudian sebelum dan sesudah penjualan apa, regulasi serta full time and or part time job dan kualifikasi. Oke, ini ada 5 subtopik yang akan kita bahas dari jam 15.45 pada tanggal 16 April 2022. Jadi apa yang dimaksudkan dengan agen ya? Dari terminologi yang saya dapatkan dari ilmiini.com ya, kamu tinggal inquire di sana. Sebutkan bahwasannya agen adalah seseorang ataupun organisasi atau lembaga yang mewakili dan bertindak untuk atas nama pihak lain ya. Jadi agen bisa saja agen rahasia, kemudian juga agen koran dulu pernah ada, kemudian agen minyak dan agen asuransi ya. Banyak sekali agen-agen. Nah, kemudian dalam terminologi lebih lanjut ya disebutkan bahwasannya agen asuransi adalah seseorang ataupun lembaga, bisa juga PT ya, yang yang bersifat untuk melakukan berbagai macam kegiatan ya, solicit, negotiate dan instigate on behalf of perusahaan asuransi ya. Jadi disebutkan bahwasannya agen asuransi bertindak dan untuk atas nama perusahaan asuransi ya. Nah, kemudian disebutkan lagi ya, and can be independent or an employee of the insurer, atau dia pegawainya perusahaan asuransi. Tapi di Indonesia pegawai perusahaan asuransi tidak bisa dikategorikan dengan sebagai agen ya. Jadi mereka adalah pemasar ataupun bagian marketing daripada perusahaan asuransi yang digaji oleh perusahaan asuransi. Sementara agen asuransi Indonesia itu tidak digaji oleh perusahaan asuransi ya secara tetap ya, tetapi mereka harus membawa sebuah bisnis ya, sebuah polis, sebuah penutupan ke perusahaan asuransi. Setelah telah terjadi transaksi pembayaran premi, maka yang bersangkutan ataupun agen asuransi akan menerima komisi ya. Nah, secara umum insurance agents are the legal. Jadi wakil resmi ya, wakil legal daripada perusahaan asuransi, bukan wakil daripada pemegang polis ya. Jadi intinya ditegaskan lagi secara dunia ya, bahwasannya agen asuransi adalah wakil untuk perusahaan asuransi. Itu lewat ilmi. Kemudian dalam Economic Times, India Times ya, sebutkan an agent is a person who represent an insurance firm and sells insurance policies on its behalf. Jadi agen adalah seseorang yang mewakili, merepresent ya sebuah perusahaan asuransi dan menjual polis asuransi atas nama perusahaan asuransi. Ya, jadi sudah lebih jelas bahwasannya tidak dapat dipungkiri bahwa agen adalah berpihak kepada perusahaan asuransi. Nah, menurut Undang-Undang 40 tahun 2014 Indonesia punya ya, Undang-Undang Perasuransian, agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri. Ya, bisa bekerja sendiri maksudnya individu. Ya, kata misal anak-anakku ingin jadi agen asuransi di usia saat ini, itu bisa sekali jadi agen asuransi ya. Dan kemudian bisa juga orang tersebut bekerja pada suatu lembaga, suatu badan atau PT ya. PT ini yang terdaftar ke perusahaan asuransi sebagai agen. Jadi dia bisa individu, ya pribadi, ya ataupun juga lembaga ataupun PT atau CV ya. Jadi bisa atau perusahaan asuransi. Jadi sebutkan ya, orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Jadi bisa pribadi, individual, bisa dalam bentuk lembaga ataupun institusi. Nah, jadi sebelum katakanlah saya mau coba jelaskan apa tuh fungsi dan peran agen asuransi, karena terus saja dan kita akan coba lihat di dalam regulasi yang ada di Indonesia ya.
secara umum ya, agen asuransi itu ada tadi wakil daripada perusahaan asuransi, karena terus saja di Indonesia, khususnya perusahaan asuransi jiwa, dia tidak punya tim pemasar ya, tidak punya tim pemasar yang karyawannya digaji oleh perusahaan asuransi dalam rangka menjual produk asuransi yang dimiliki perusahaan tersebut ya. Berbeda dengan asuransi umum Indonesia ya. Jadi perusahaan asuransi umum Indonesia dia punya pegawai pemasar yang bertugas untuk menawarkan secara langsung produk-produk tersebut kepada konsumen ataupun kepada masyarakat luas ya. Saya pernah bekerja sebagai pemasar ataupun marketing officer yang bertugas untuk memelihara akun-akun ataupun nasabah yang dimiliki oleh sebuah perusahaan asuransi, kemudian juga bertugas juga untuk mengembangkan ya nasabah-nasabah tersebut menjadi lebih besar dan mencari nasabah baru juga. Ya, jadi selain memelihara nasabah yang sudah ada, juga mengembangkan nasabah yang ini untuk dapat dia membeli jenis-jenis polis asuransi lain atau bahkan nasabah ini membeli jaminan lain. Kalau katakan tadi misalnya nasabah sudah membeli polis kebakaran, ya kita coba tawarkan dengan risiko-risiko yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah misal tambahannya dengan jaminan right strike versus damage ataupun jaminan banjir ya ataupun jaminan gempa bumi sepanjang memang itu sesuai dengan profil dan kebutuhan konsumen. Ya, selain kita itu pula kita juga tawarkan dia mungkin sudah punya asuransi kendaraan ataupun punya mobil tapi belum punya asuransi. Kita tawarkan. Ya, jadi fungsi pemasaran ataupun marketing di perusahaan asuransi umum demikian, tapi di asuransi jiwa saya tidak tahu kenapa, atau mungkin sudah dia punya karakteristiknya ya bahwasannya asuransi jiwa tidak punya karyawan di bagian pemasaran, sehingga mereka punya produk ya, mereka punya polis ya ditawarkan melalui kanal-kanal distribusi yang utamanya adalah agen asuransi ya, agen asuransi. Jadi mereka merekrut agen asuransi secara langsung. Jadi katakan misalnya PT Asuransi ABC ya, dia tidak punya tim pemasar langsung, tapi dia merekrut para agen untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Ya. Bisa saja agen ini langsung direkrut oleh perusahaan asuransi ABC, dan atau mungkin PT ABC ini bekerja sama dengan agency office. Jadi bekerja sama dengan sebuah lembaga ini yang menjadi agent office. Nah, agent office ini yang akhirnya yang merekrut agen-agen di bawah bendera agency office ini. Jadi kalau kata tadi PT ABC merekrut bukan merekrut tapi bekerja sama dengan agency office XYZ ya, katakanlah XYZ. Nah, XYZ ini yang merekrut agen-agen. Jadi agen-agen ini di bawah kendali, di bawah tanggung jawab perusahaan XYZ, bukan ABC. Tetapi kalau katakanlah misalnya berhadapan dengan konsumen terkait dengan problematika ataupun komplain yang datang dari masyarakat, ya perusahaan asuransi jiwa ini ABC tidak bisa lepas tangan bahwasannya itu bukan agen saya, itu agennya XYZ karena kami bekerja sama dengan XYZ. Tidak bisa, karena setiap dia bekerja sama dengan agency office manapun yang tersebar di seluruh Indonesia, ini yang ada ada skema, ada cara memasarkan asuransi melalui agency office. Makanya banyak perusahaan asuransi jiwa yang bertebaran di berbagai kota tersebut itu bukanlah cabang perusahaan asuransi jiwa secara organik, itu bukan cabangnya, bukan miliknya asuransi jiwa, tapi dia kerjasama dengan perusahaan ataupun individual untuk kerjasama untuk pemasaran. Ya, kalau kata misalnya saya punya PT, saya bisa kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa ABC, kemudian saya bikin agreement dan kemudian saya yang merekrut para agen tersebut berada di bawah tanggung jawab saya dan saya berikan pelatihan. Ya, tapi kalau misalnya agen tersebut salah menjual, selain saya sebagai agency office yang bertanggung jawab, perusahaan asuransi yang saya pasarkan produknya pun juga bertanggung jawab. Nah, itu skema cara pemasaran asuransi jiwa di Indonesia yang berbeda sedikit dengan asuransi umum. Oke, nah sekarang kita coba masuk dulu ya. Apa fungsi dan peran daripada agen asuransi? Ya, ini saya coba ringkas summary dari apa yang saya ketahui, yang saya dapatkan dari berbagai literasi. Pertama kali adalah apa? Harus mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi publik ya terkait dengan apa? Terkait dengan fundamental asuransi dan risk management. Jadi semestinya
agen asuransi tersebut bukan lantas serta-merta langsung menjual produk tersebut ataupun menawar produk tersebut kepada konsumen ataupun masyarakat luas. Karena terus saja konsumen ataupun masyarakat luas sana masih sangat awam dengan produk ataupun bahkan dengan istilah konsep-konsep asuransi. Nah, sehingga saya berharap para agen asuransi ini mulai ya mengedukasi masyarakat luas dengan dasar-dasar asuransi, ya fundamental of insurance dan manajemen risiko. Itu yang pertama kali agar mereka masyarakat luas ini tahu mengapa asuransi tersebut dibutuhkan, bukan lantas serta-merta kita sodorin mereka punya produk, tertawarkan dia punya jaminan, enggak, tapi apa itu asuransi itu mesti dipahami terlebih dahulu dan bagaimana cara mengelola risiko sehingga masyarakat luas lebih mudah pada saat katakanlah kita menjelaskan produk asuransi secara lebih lanjut ya. Kalau kita langsung menjelaskan produk kita, saya khawatir masyarakat luas akan tidak bisa memahami dengan lebih baik ya. Nah, kemudian setelah menjelaskan asuransi secara fundamental, ya tentunya agen asuransi ini sebelum menawarkan produk ya pertanggungan kepada konsumen ataupun masyarakat yang disasar ataupun ditarget ini ya, dia harus mesti menggali lebih dalam ya, mencari informasi terkait dengan prospek ini. Jadi bagaimana mereka punya risk profile, risiko-risiko apa saja yang dimiliki oleh konsumen ini. Ya, kemudian bagaimana kondisi ekonomi dan keuangan konsumen ini, apa yang dibutuhkan ya daripada mereka punya keadaan atau kondisi ini. Bukan lantas kita langsung tawarin produk, enggak, tapi kita mesti gali terlebih dahulu kondisi. Ya, kita mesti tahu, paham dulu keadaan si konsumen ini sebelum kita berikan solusi. Kan tidak mungkin ujuk-ujuk kita langsung tawarkan produk kan? Kita mestinya Kita mesti cari tahu dulu bagaimana kondisi seseorang ini yang katakanlah kita mau coba bantu ya. Yang ketiga, setelah katakanlah kita sudah mencari tahu kondisi keuangan, kondisi risiko dan kebutuhan serta keinginan-keinginan pribadi mereka, nah bisa saja kita sudah dapat informasi, namun ada beberapa informasi yang kita harus Kita harus lakukan secara langsung ke lokasi, ke TKP ataupun ke tempat risiko ya. Kita mesti survei ke rumah tinggal yang dia tempati, kita mesti survei mungkin pabrik yang dia jalani dan apapun terkait dengan risiko ya. Nah, pada saat kita datang ke tempat tersebut, kita bisa lakukan interview dengan manajemen di sana, karyawan di sana, dengan masyarakat sekitar di sana, sehingga informasi yang kita dapatkan tersebut melengkapi informasi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, sehingga gambaran kita untuk dapat memberikan produk ataupun solusi pertanggungan itu jauh lebih tepat sasaran. Nah, kemudian setelah katakanlah kita dapatkan informasi yang pertama dan kedua, langsung selanjutnya kita memberikan penawaran yang kita dapatkan dari nasabah kepada underwriter kita ya. Kita mestinya agen ini bukan cuma semata-mata bawa dokumen, bawa contoh polis ataupun produk yang itu sampaikan kepada nasabah. Seringkali apa yang nasabah butuhkan tidak sesuai dengan apa yang kita coba mau tawarkan, sehingga yang mestinya dilakukan oleh agen asuransi mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh nasabah di lapangan, kita bawa ke underwriter tersebut, kita punya underwriter di perusahaan asuransi. Kita sampaikan ini yang nasabah butuhkan. Bisa nggak kamu provide, bisa nggak kamu setujui dengan apa yang disampaikan oleh konsumen ataupun prospek ini. Nah, semestinya underwriter kalau untuk hal-hal yang sederhana mestinya bisa langsung disetujui ataupun diterima ya. Tapi ada juga beberapa underwriter yang mungkin perlu melakukan inspeksi lebih lanjut. Nah, setelah katakanlah setelah underwriter sudah menyetujui, nah agen lantas membuatkan suatu proposal, suatu penawaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi agen asuransi harus membuatkan proposal penawaran pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, sesuai dengan profil konsumen ya. Bukan menawarkan produk asuransi yang dia miliki, tapi harus menawarkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi konsumen ya. Nah, setelah menawarkan
proposal ini kepada konsumen, dia tidak boleh lepas tangan. Si agen ini harus apa? Harus menjelaskan isi dari proposal tersebut. Ya, harus menjelaskan. Pertama kali apa yang dijelaskan? Apa jaminannya dan apa yang tidak dijamin ataupun yang dikecualikan. Dan bagaimana premi tersebut bisa didapatkan sehingga perhitungan premi harus ada, ya. Dan kemudian bagaimana kalau terjadi klaim, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh si konsumen, dan kemudian segala sesuatu yang perlu diketahui oleh konsumen, terutama hal-hal yang pahit, terutama hal-hal yang yang tidak mengenakan, ya, terutama terkait dengan pengecualian-pengecualian, hal-hal yang harus diketahui oleh atau dilakukan oleh konsumen pada saat terjadi klaim. Ya, misalnya contoh, pada saat terjadi klaim, setelah terjadi klaim, si konsumen ataupun si tanggung harus segera melakukan tindakan-tindakan yang pantas dan layak untuk mengamankan barang yang telah terjadi musibah tersebut agar tidak terjadi kerugian lebih lanjut ataupun kerugian lebih besar. Nah, ini yang perlu disampaikan. Karena kenapa? Kalau tidak disampaikan sebelumnya, konsumen nggak tahu, kemudian barang tersebut diabaikan, tidak dijaga setelah terjadi klaim, kemudian terjadi kerugian lebih lanjut, asuransi akan melakukan apa? Melakukan penolakan. Karena konsumen dianggap lalai menjaga barangnya. Nah, jadi hal-hal yang penting harus disampaikan oleh agen kepada konsumen sebelum konsumen menyetujui ya pembelian produk asuransi. Nah, setelah konsumen puas dengan pertanyaan dan jawaban-jawaban yang diberikan, ya, setelah puas dan tidak ada lagi hal-hal yang ambigu ataupun yang perlu diketahui lebih lanjut, ya. Nah, si agen meminta konfirmasi dari calon konsumen. Meminta konfirmasi dengan cara apa? Tadi proposal tersebut ditandatangani, ya, ditandatangani oleh si prospek ataupun calon konsumen. Ya, tentunya konfirmasi ini mesti dibuatkan kopi karena si calon tanggung harus punya arsipnya juga. Setelah membawa konfirmasi dari calon konsumen, konfirmasi tersebut dibawa ke perusahaan asuransi untuk dapat segera diterbitkan polis pertanggungannya atau polis asuransinya. Ya, jadi sampaikan kepada perusahaan asuransi, ini konfirmasi dari nasabah, tolong segera polisi segera diterbitkan, dan kemudian sampaikan kepada tertanggung, Pak, Bapak punya polis sedang diterbitkan. Kemudian bila mana terjadi apa-apa pada waktu katakanlah setelah konfirmasi ini, maka polis tetap berjalan walaupun premi belum terima. Ini berlaku di asuransi umum. Tapi kalau di asuransi jiwa, biasanya umumnya si agen meminta pembayaran premi pertama, ya, pembayaran premi tahun pertama, dan kemudian agen memberikan kwitansi sementara. Mestinya pembayaran premi pertama ini langsung distorkan ataupun ditransfer ke rekening perusahaan asuransi jiwa, ya. Nah, biasanya asuransi jiwa setelah terima premi asuransi pertama, setelah terima SPAJ dan berbagai dokumen yang diharuskan, ya, maka perusahaan asuransi jiwa bisa menerbitkan polis asuransi tersebut. Sementara kalau asuransi umum, ya, konfirmasi diterima, ya, kemudian polis diterbitkan, polis dikirimkan ke konsumen, baru preminya dibayarkan. Agak berbeda. Dia punya segi transaksi dan pembayaran premi. Kalau asuransi jiwa tadi, premi diterima, konfirm dia punya SPAJ diterima, ilustrasi tantangan segala macam, baru polis diterbitkan. Nah, polis terbitkan, setelah terbit dikirimkan ke konsumen. Sementara di asuransi umum, ya, proposal konfirmasi diterima, polis diterbitkan, kemudian dikirimkan ke konsumen, konsumen bayar setelah itu. Agak berbeda, ya. Kemudian setelah polis diterima oleh konsumen, mungkin perlu menyediakan waktu kepada konsumen. Konsumen, ini polisnya sudah saya kirimkan, apakah Anda sudah terima? Mohon Anda baca kembali, dan mungkin bila mana ada pertanyaan lebih lanjut, mohon dapat menghubungi kami. Karena Bapak Ibu punya kesempatan selama 14 hari dalam kondisi polis tersebut, disebutkan free look period. Jadi Bapak Ibu punya waktu 14 hari untuk bisa membaca polis tersebut. Nah, 14 hari ini mestinya dihitung, ya, 14 hari ini mestinya dihitung bukan dari tanggal terbit polis, tapi semenjak polis tersebut diterima oleh klien ataupun oleh tertanggung, mesti di situ, ya. Jadi 14 hari. Jadi si tertanggung punya kesempatan untuk membaca. Kalau misalnya dia nggak jelas, dia panggil agen, telepon untuk dijelaskan lebih lanjut, ya.
Nah, ini yang menjadi kewajiban daripada atau fungsi daripada si agen asuransi. Dan kemudian setelah polis berjalan, agen pun punya kewajiban untuk senantiasa mendampingi, ya, membantu konsumen pada saat konsumen mengajukan klaim asuransi atas polis yang dimilikinya. Ya, jadi agen bisa membimbing kepada konsumen. Konsumen telepon, halo Pak, saya mengalami sakit, saya perlu bantuan Bapak untuk bisa mengurus saya punya proses ke rumah sakit tersebut. Nah, agen ini akan menjelaskan, Pak, langkah-langkahnya adalah 1, 2, 3, 4. Tolong siapkan Bapak punya polis, Bapak siapkan Bapak punya kartu rumah sakit, kemudian Bapak Bapak lihat daftar rumah sakit yang Bapak ingin datangi sesuai dengan provider ataupun daftar rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan asuransi kami. Nah, jadi disebutkan, diberikan langkah-langkahnya. Nah, setelah itu bila mana Bapak ada kelemahan perlu pertanyaan ataupun perlu mengetahui lebih lanjut, ya, atau menemui kesulitan pada saat di rumah sakit, Bapak silakan kontak saya atau saya bisa bantu Bapak untuk menghubungkan ke rumah sakit. Nah, seringkali agen yang baik membantu konsumen bertemu di konsumen di rumah sakit untuk menjelaskan ataupun membantu supaya konsumen ini bisa diterima ke rumah sakit tersebut, ya. Jadi ini yang dilakukan. Intinya di mana konsumen tersebut membutuhkan bantuan agen tersebut harusnya mesti siap mendampingi, ya, karena konsumen adalah awam terkait dengan kondisi pertanggungan dan bagaimana cara klaim asuransi yang baik dan benar. Nah, seringkali klaim-klaim tersebut yang mereka lakukan tidak langsung dibayarkan oleh perusahaan asuransi ke rumah sakit. Kadang-kadang nasabah membayarkan terlebih dahulu dengan uangnya kepada rumah sakit, kemudian dia minta kwitansi dari rumah sakit dan kwitansi tersebut akan diklaim ke perusahaan asuransi. Nah, agen harus membantu, ya, proses reimbursement, proses pengajuan klaim yang diajukan oleh si tertanggung yang dia telah membayarkan terlebih dahulu kepada rumah sakit ataupun kepada bengkel atau apapun, ya. Nah, jadi kwitansi tersebut harus dibantu prosesnya kepada perusahaan asuransi dan dia yang memonitor berapa lama perusahaan asuransi tersebut membayar kembali klaim kepada tertanggung yang telah membayarkan biaya rumah sakit langsung kepada rumah sakit, ya, gitu. Nah, kemudian agen pun juga mesti bersiap diri sepanjang tahun, ya. Suatu ketika kalau misalnya tadi nasabah ataupun tertanggung ini ingin mengadakan perubahan polis, ya. Katakanlah misalnya kemarin dia agen asuransi umum nih misalnya, katakanlah kemarin dia beli rumah, ya, kemudian dia ingin menambah perabot rumah tangga. Nah, ini tentunya agen ini bisa membantu kepada si konsumen ini atau tertanggung dengan membuatkan endorsement penambahan perabot rumah tangga, dengan tentunya adanya endorsement penambahan perabot rumah tangga dengan premi tambahan untuk jangka waktu masih sisa. Atau kalau katakanlah misalnya untuk asuransi kesehatan, bisa saja siapa si tertanggung ini ingin menambahkan peserta, misalnya dia ingin menambahkan anaknya untuk menjadi peserta asuransi kesehatan yang sebelumnya cuma suami istri atau ayah dan ibu, dan besoknya dia ataupun bulan depan dia ingin menambahkan, saya ternyata bagus juga ya asuransi kesehatan, saya ingin menambahkan saya punya anak untuk masuk dalam polis yang saya miliki. Dan bisa saja pada waktu jatuh tempo tahun berikutnya setelah setahun itu, nah si agen asuransi pun juga harus membantu proses perpanjangannya. Biasanya agen-agen ini akan datang 1 bulan sebelumnya, 1 bulan sebelum polis mereka jatuh tempo. Jadi mereka datang, Pak, Ibu, kami sampaikan ini renewal notice ataupun pemberitahuan bahwa polis Bapak akan jatuh tempo pada tanggal sekian bulan depan. Kondisi saat ini adalah saya sampaikan summary-nya, ringkasannya. Bila mana Bapak Ibu ada perubahan-perubahan dan ataupun ada pertanyaan, silakan kontak saya. Dan saya berharap Ibu Bapak sudah memberikan konfirmasi 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum polis tersebut jatuh tempo, supaya polis baru bisa terbit sebelum polis lama berakhir, gitu. Jadi ini fungsi-fungsi yang mestinya dijalankan oleh agen asuransi yang baik, ya. Namun seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ketiga minggu lalu, ternyata banyak hal yang terjadi di luar sana, ya. Komplain, keluhan, kemarahan, kesedihan
korban-korban asuransi ya terkait dengan suatu produk yang namanya unit link. Nah, ini apakah agen tersebut melakukan kekeliruan ataupun kesalahan? Saya yakin iya. Ya, saya yakin ya. Buktinya bukan cuma 1-2 konsumen yang mengajukan keluhan ataupun komplain, tapi sudah begitu banyak ya di seluruh Indonesia, sehingga saya melihat ada suatu hal yang keliru yang dilakukan oleh para agen ya. Itu. Oke. Nah, kemudian saya mau coba sampaikan tadi mengenai fungsi dan peran ya, fungsi dan peran yang harus dilakukan oleh si agen asuransi. Nah, ini regulasi yang ada ya, ya, saya ingin coba sampaikan bahwasannya regulasi Undang-Undang 40 tahun 2014 kalian harus lihat ya. Jadi kalian punya tugas melihat Undang-Undang 40 tahun 2014 mengenai Undang-Undang Perasuransian ya. Saya sudah summary ya dari pasal 1 sampai pasal 28 ya, saya sudah sampaikan ya. Nah, itu disebutkan apa definisi agen harus terdaftar di OJK, agen wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dan memiliki reputasi yang baik. Jadi, nah ini saya ingin coba sampaikan bahwasannya agen wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini perlu apa ya? Perlu lebih detail ya. Karena terus saja memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Yang cukup itu seperti apa? Ya, apakah harus S1 atau S2, harus punya sertifikasi tertentu ABC. Nah, ini mesti digarisbawahi ya. Dan semestinya ada dalam POJK ataupun SOJK adalah aturan turunan daripada Undang-Undang 40 ini ya. Jadi kalian harus cari semua ya. Cari lagi nih. Agen wajib memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Seperti apa yang cukup? Reputasi yang baik pun juga seperti apa? Di mana reputasi yang baik tersebut ya? Ini mesti digarisbawahi ya. Nah, kemudian tata cara pendaftaran, persyaratan agen diatur dalam OJK. Kalian harus lihat ya. Kalian harus lihat lagi nih. Bagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran agen yang diatur oleh OJK. Tolong kalian lihat dan kalian lengkapi dalam kalian punya tugas. Nah, pasal 28, premi dapat dibayarkan melalui agen. Ya, disebutkan premi dapat dibayarkan melalui agen. Semestinya, sebaiknya, ya, si nasabah membayar premi langsung ke rekening perusahaan asuransi. Ini untuk menghindari sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya katakanlah agen tersebut tanda petik ya melakukan hal-hal yang tidak pantas, menggelapkan ataupun memakai sementara premi yang dibayarkan oleh konsumen ya. Jadi untuk menghindarkan hal tersebut sebaiknya premi itu dibayarkan langsung oleh konsumen kepada perusahaan asuransi untuk menghindarkan tadi ya. Nah, pasal 28 juga sama. Agen dapat menerima pembayaran premi setelah disetujui oleh perusahaan asuransi. Tentunya, tapi sebaiknya langsung bayar ke bayar kepada perusahaan asuransi. Nah, pasal 28 ayat 3, pertanggungan dimulai terhitung premi diterima agen. Jelas ya. Jadi kalau nasabah sudah bayar premi ke agen, itu dianggap bahwasannya premi tersebut sudah diterima oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena agen adalah wakil daripada perusahaan asuransi. Nah, agen dilarang menahan ataupun mengelola premi. Mestinya agen terima, kemudian langsung diteruskan kepada perusahaan asuransi. Paling aman, agen menyampaikan, Pak, tolong Bapak transfer aja ke perusahaan asuransi saya, perusahaan asuransi ABC, nomor rekening ini di bank ini. Silakan Pak. Nanti bukti pembayarannya tolong saya capture ataupun saya diberikan kopinya Pak, supaya saya bisa proses untuk penerbitan kwitansi tanda terima premi. Nah, ini yang harus disampaikan. Nah, ini pasal 28 ayat 5, agen dilarang menggelapkan premi ya. Sama juga agen ini mengenai premi semua ya. Jadi tolong kalian lihat semua ya Undang-Undang 40 tahun 2014 ini agar apa? Agar bisa kalian lebih pahami ya, terutama yang pasal 27 ayat 3 nih. Ya, pasal 27 ayat 3 tolong kalian cari POJK-nya ya, bagaimana persyaratan dan bagaimana tata cara pendaftaran agen. Oke. Ini regulasi 40 tahun 2014. Kemudian pasal 31, agen wajib menerapkan ya. Ini tolong dibaca pelan-pelan ya. Agen wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan konsumen. Ayat 2-nya, agen wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan atau menyesatkan kepada konsumen mengenai risiko, manfaat, dan kewajiban dan pembebanan biaya terkait produk yang ditawarkan. Ya. Kemudian pasal 71 ayat 2 ayat E, sanksi administratif
berupa pembatalan pendaftaran agen dapat dikenakan bila mana agen melakukan hal yang tidak yang melanggar di hal-hal di atas ya. Nah, jadi tolong kalian perhatikan pasal 31 ini ayat 1 dan ayat 2. Ini yang disoroti oleh kita semua. Disebutkan agen wajib memberikan informasi yang benar. Wajib memberikan informasi yang benar. Tidak palsu dan atau menyesatkan kepada konsumen ataupun calon konsumen mengenai risiko, manfaat, kewajiban, dan pembebanan biaya terkait produk yang ditawarkan. Nah, seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwasan bila mana agen ataupun pemasar menawarkan ya kepada konsumen ini produk tabungan berbonus proteksi, ini produk investasi berbonus proteksi, itu sudah saya pikir sudah menyesatkan ya, sudah menyarukan, menyamarkan. Kenapa? Karena produk asuransi bukan produk tabungan, bukan produk investasi, tapi adalah produk pertanggungan, produk proteksi yang Yang ditambahkan, yang dilengkapi dengan tabungan ataupun investasi. Jangan dibalik. Ini yang saya pikir saya sebagai pribadi bahwa ini adalah menyesatkan. Agen telah melakukan hal-hal yang tidak pas ya. Nah, tetapi kemudian apakah agen ini yang atas kreativitas atau atas inisiatif mereka atau diajarkan di kelas-kelas pelatihan? Ini yang perlu dicermati lebih jauh ya. Tapi kalau katakanlah kita coba lihat dia punya materi-materi yang lain, kita lihat mungkin ada indikasi bahwasannya mereka diajarkan untuk bicara demikian ya, memanipulasi, menyamarkan, menyarukan, menutupi bahwa ini produk asuransi. Ya, ini kalau katakanlah produk asuransi tidak disampaikan bahwa ini produk asuransi, berarti sudah ada suatu intensi, suatu etikat yang tidak baik ya dari para pemasar ataupun agen asuransi. Nah, oke, ini saya mungkin akan coba jelaskan ya, saya akan coba akan tutup dulu sementara ya, saya tutup sementara. Saya akan buka langsung POJK 69 tahun 2016 ya. Oke, saya akan buka langsung. Oke, ini kalian lihat ya. Oke. Ini adalah POJK 69 ya, 69 tahun 2016 ya. Saya akan coba sampaikan pada kalian. Kita tinggal lihat aja, dia punya ada 66 halaman ya, 66 halaman. Kalau kalian saya akan bantu, kalian coba lihat saja, langsung cek agen asuransi ya, agen. Ada berapa? Ada 1.250 ya. Bentar. Nah, ada sekian, ada 39. Ada 39 titik ya, tempat yang membahas mengenai agen asuransi. Nah, saya berharap kalau katakan misalnya kalian mau coba lihat pertama kali, agen asuransi yang pertama itu adalah di dalam definisi, saya percaya. Ya, nah ini definisikan. Agen asuransi adalah orang yang bekerja. Saya coba besarkan. Ya. Nah, ini yang pertama kan. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi. Jadi ini sama bunyinya dengan Undang-Undang 40 tahun 2014 ya. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Nih, perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi wajib memastikan bahwa agen asuransi tersebut ya. Jadi perusahaan asuransi yang menggunakan agen asuransi harus memastikan agen asuransi tersebut memiliki memiliki sertifikat keagenan. Ini yang saya lihat ya. Ya, saya lihat mungkin pertama kali perusahaan asuransi harus punya sertifikat keagenan. Nah, ini yang saya percaya si agen sudah punya sertifikat keagenan. Tetapi apakah agen asuransi terdaftar di OJK? Ya, ini yang kalian mesti garis bawahi ya. Ya. Jadi apakah agen tersebut telah terdaftar di OJK? Saya khawatir ya. Saya khawatir banyak agen asuransi. Saya sebutkan lagi, saya tegaskan lagi. Banyak agen asuransi yang mencari nafkah di industri perasuransian tidak terdaftar di OJK. Saya garis bawahi lagi. Agen asuransi tidak terdaftar di OJK, tetapi dia bisa jadi agen asuransi perusahaan asuransi. Nah, ini mestinya perusahaan asuransi tersebut ditindak. Kenapa? Karena sudah menyalahi POJK. Ya. Coba kalian cek, cari tahu apakah semua agen asuransi tersebut terdaftar.
kalian coba cek ya, kalian coba cek agen asuransi yang terdaftar di OJK. Coba klik, kalian akan coba cari. Saya percaya tidak banyak agen yang terdaftar di OJK. Ini sebetulnya sudah apa? Sudah menyalahi pasal 16 POJK yang ada 69 ini tahun 2016 ya. Oke, itu yang kedua ya, di kedua. Titik ketiga. Titik ketiga, agen asuransi. Oke, 4. Nah, sini sebutkan perusahaan asuransi yang menggunakan asuransi paling sedikit wajib apa? Wajib melaporkan agen asuransinya kepada asosiasi. Ya, saya percaya ini sudah dilakukan, tetapi tidak semua perusahaan asuransi melaporkan agen asuransinya ke asosiasi. Nah, kemudian sebutkan lagi membuat perjanjian secara tertulis. Nah, dengan agen asuransi paling sedikit mencantumkan kewajiban agen asuransi. Tugas kalian, catat ya, tugas kalian adalah merangkum hal-hal yang menjadi kewajiban, perusahaan asuransi terkait dengan agen asuransi ini dalam POJK 69 tahun 2016 ini ya. Ada sekitar 39 titik yang mencantumkan ataupun yang menegaskan agen asuransi ya. Jadi salah satu hal ini tadi, agen asuransi, perusahaan asuransi wajib ya, wajib menggunakan agen asuransi yang terdaftar di OJK. Nah, ini yang saya khawatir tidak dilakukan ya, tidak dilakukan ataupun disalahgunakan ya oleh perusahaan asuransi. Saya akan coba ini, saya senang. Oke, ini ya. Ya, dia punya pasal 16 ya. Pasal 16 ayat 1 ya. Poin B. Itu salah satu hal yang kalian harus harus masukin dalam tabel kewajiban perusahaan asuransi terhadap agen asuransi menurut POJK 69 tahun 2016 ya. Oke, jadi itu saya punya presentasi untuk ini ya, untuk sebentar. Oke, saya masuk lagi kembali ke presentasi saya. Oke, tadi sudah sampai ke Oke, ini ya. Jadi saya minta kalian lihat langsung POJK 69 tahun 2016 ya. Buatkan ringkasan ya yang menjadi pelengkap tugas mingguan selain summary tadi. Apa yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi dan agen asuransi sesuai dengan POJK 69 tahun 2016 ini ya. Ya. Kemudian agen asuransi ini baiknya dikerjakan secara full time atau part time ya. Nah, terus saja seseorang yang bekerja sebagai asuransi saat ini sebagian besar dilakukan secara part time. Nah, kenapa? Karena profesi agen asuransi belum dapat memberikan suatu penghidupan yang layak kepada sebagian besar agen saat ini. Ya. Tapi ada juga agen asuransi yang berhasil, yang sukses ya, dan bagus ya. Salah satunya adalah kalian punya kakak kelas ya, namanya Susanto, ya Susanto Haria ya. Dia adalah agen asuransi yang cukup baik, yang berhasil ya. Yang penghidupannya sangat-sangat layak ya, yang pantas kalian contoh ya. Nanti kalian coba cek, tanya siapa Susanto. Nah, jadi Susanto, adik kelas saya, dia menjalani profesi agen ini secara full time. Dia tidak ada pekerjaan lain. Jadi yang memberikan nafkah kepada dia dan keluarganya adalah profesi agen asuransi ini. Kenapa? Kenapa saya sarankan secara full time ya? Karena kalau katakanlah profesi agen asuransi ini dilakukan secara part time, ya tentu saja akhirnya apa? Nggak fokus, ya nggak fokus, dan kemudian juga kita kadang-kadang sibuk dengan pekerjaan kita yang utama, ya. Tapi bisa juga sih sambil pekerjaan utama, tapi tetap fokus untuk maintain, memelihara, melayani nasabah-nasabah yang kita sudah kenal dalam beberapa account ya, dalam beberapa polis ya. Katakanlah misalnya kalian punya nasabah sekitar mungkin 3, 4, 5 perusahaan ya, perusahaan. Nah, itu kalian maintain ya. Kalian maintain dan perhatikan baik-baik, karena bagaimanapun juga ini menjadi kewajiban seorang agen asuransi. Jangan sampai hanya membantu membantu dalam transaksi di depan ya, kemudian dapat komisi, tapi lupa bahwasannya dia harus membantu pada saat terjadi klaim dan sepanjang polis tersebut berlaku ya. Nah, jadi saya berharap
profesi ini dilakukan secara awalnya mungkin part time tapi ujungnya harus full time. Agar apa? Agar konsumen dapat dilayani dengan lebih baik. Nah, ini yang seringkali terjadi, profesi agen asuransi ini masih dianggap sebelah mata dan atau dilakukan secara apa ya? Aji mumpung lagi nganggur, mumpung lagi nggak ada kerjaan atau ada kesempatan teman-teman yang ngajakin, udahlah coba-cobalah. Nah, akhirnya coba-coba dan kemudian setelah lihat memang jualan asuransi tidak mudah, ya jualan asuransi memang tidak mudah karena asuransi saat ini bukan produk yang dibeli tapi dijual, kita dipasarkan ya. Dan banyak konsumen yang tanda petik saat ini antipati terhadap produk asuransi. Tapi saya percaya masih banyak nilai-nilai kebaikan yang ada di asuransi ya. Jadi kita harus Harus betul-betul punya suatu keinginan yang baik untuk menolong konsumen atau menolong masyarakat luas ya. Sehingga akhirnya kita menyikapi ataupun punya passion untuk menolong dan kemudian kita mendapatkan rezeki dari apa yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan. Nah, kemudian saya berharap itu menjadi permanen dan full time ya. Tapi kalau katalah teman-teman ataupun kalian semua punya keinginan untuk jadi part time dulu, nggak apa-apa, coba aja sih. Ya, nanti setelah katalah sudah melihat ada baiknya, ya kalian coba lakukan secara permanen dan full time. Untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan konsumen dan kebaikan juga kita semua sebagai profesional ya. Nah, kualifikasi agen. Saat ini di Indonesia kualifikasi agen belum standarisasi ya. Dan banyak beberapa tempat cukup dengan ijazah SMA sudah bisa menjadi agen asuransi. Tapi saya yakin juga banyak sekali di luar sana yang tidak SMA ataupun mungkin kurang dari SMA ya. Nah, jadi sebaiknya saya berharap sih paling tidak D3 ataupun S1 ya sebagai suatu syarat untuk bisa menjadi agen asuransi. Kenapa? Karena tingkat intelijensia, kemudian tingkat komunikasi yang baik, karena ini intensi untuk menolong orang lain, yang orang lain di mana Mas Elos ini sangat awam, ya tentunya kita harus Harus punya kemampuan untuk mengabsorb, untuk mempelajari berbagai macam produk-produk, berbagai macam konsep-konsep asuransi, agar kita bisa paham dan kemudian kita bisa menyampaikan dengan baik kepada calon konsumen. Bayangkan kalau katakanlah kita punya kemampuan, kompetensi, kualifikasi kita minimal ya untuk dapat menyerap pengetahuan, pengalaman daripada para pelatih. Nah, saya khawatir kita tidak bisa menjelaskan, tidak bisa mentransfer kepada konsumen. Akhirnya Akhirnya yang saya sampaikan kembali kepada semua saya punya teman-teman, kalau agen yang tidak paham, agen yang kurang mumpuni, tidak kompeten, seperti orang buta, menuntun orang buta. Nah, jangan sampai agen ini dianggap sebagai orang buta, menuntun konsumen yang awam juga atau buta, akhirnya tidak bisa terjadi suatu hubungan jangka panjang. Jadi agen tersebut memang harus kompeten terlebih dahulu. Pertama kali minimum D3 atau S1, dan kemudian dia harus punya punya suatu keinginan memang dari dalam diri dia, ingin ingin membantu orang lain, ingin menjadi tangan kanan orang lain untuk menjelaskan dan membantu mereka, menolong mereka pada saat mereka membutuhkan pertolongan terkait dengan transaksi yang kita miliki. Nah, ini yang di Indonesia ini saya khawatir banyak agen-agen yang tanda petik ya tidak sepenuh hati ya, bahkan kadang-kadang terpaksa direkrut oleh mereka punya saudara, mereka punya kenalan, dia asal masuk saja ruangan pelatihan ya, kemudian karena tidak menyiapkan diri, tidak sepenuh hati mempersiapkan diri juga, alhasil tentunya kualifikasi agen yang dihasilkan akhirnya akan kurang. Nah, makanya perlu merekrut agen-agen tersebut yang memang punya keinginan besar ya, menolong, mengembangkan diri ya, menempatkan kepentingan konsumen pertama kali, supaya supaya daya juang kemudian daya tahan mereka pada saat di lapangan itu bisa bertahan dan kemudian bisa tembus, bisa melalui masa-masa sulit ya. Nah, ini yang saya lihat jarang sekali perusahaan asuransi melakukan verifikasi ataupun melakukan analisa terkait dengan agen-agen yang direkrut ya, karena memang agen ini sangat cair sekali. Agen tersebut bisa pindah dari suatu perusahaan asuransi ke perusahaan yang lain kan gitu. Karena kenapa? Karena biasanya mereka tuh punya upline yang menjadi mereka punya mentor, yang mereka punya punya
manajer, suatu ketika manajer pindah ke perusahaan lain, maka anak-anak buahnya ataupun downline-nya akan dibawa semua. Nah, ini yang kejelekan ataupun hal-hal yang perlu menjadi persiapan tantangan-tantangan yang ataupun kendala yang dihadapi oleh teman-teman di asuransi jiwa. Semestinya agen tersebut independen, tidak ikut bosnya kemana ataupun lihat apa upline-nya ataupun manajer ke atas kemana gitu loh. Jadi dia hanya memegang perusahaan asuransi tersebut. Kalau dia nyaman di perusahaan asuransi ABC, kemudian bosnya pindah ke tempat lain, ya sudah biarkan aja, dia tetap di asuransi ABC. Jadi jangan sampai katakanlah agen asuransi menjadi menjadi tanda petik ya, jadi bancaan ya, ataupun menjadi hal menjadi tanda petik objek yang bisa dipermainkan oleh para leader ataupun para agency office ya. Jadi agen tersebut mestinya bisa ditempatkan sebagai profesi yang lebih baik ya ke depan. Nah, kemudian ini kualifikasi yang saya dapatkan dari Singapura ya. Bahwasannya dia punya Dia punya usia minimum 18 tahun, harus menjadi warga negara Singapura, harus punya 3 ya level kredit ya. Kalian tinggal lihat ya, dia punya linknya. Kemudian memiliki post requisite professional qualification. Nah, ini tercantum di dalam persyaratan yang ada di Singapura ya. Kemudian taking licensing examination, dia harus memiliki kualifikasi, harus ujian, punya basic insurance concept principle, harus personal general insurance, commercial general insurance. Jadi semestinya nanti ke depan asosiasi ataupun regulator harus memiliki suatu standar khusus terkait dengan kualifikasi agen yang jelas, yang benar ya. Jadi jangan sampai katakanlah kita hanya mengejar jumlah agen sebanyak-banyaknya ya. Kalau jumlah agen kita perbanyak tapi kemudian agen tersebut tidak kompeten, alhasil akan menghasilkan komplain, kecaman, kemarahan konsumen ya. Jadi tolong para stakeholder ya, khususnya regulator dan asosiasi serta perusahaan-perusahaan asuransi, tolong agen-agen asuransi ini tolong direkrut dengan benar ya, dilatih dengan benar, dan kemudian di-maintain dengan benar agar kualitas mereka jauh lebih baik dibandingkan saat ini yang banyak menimbulkan permasalahan. Karena agen ini adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua, ya, regulator, perusahaan asuransi maupun asosiasi, termasuk kita praktisi, punya kewajiban untuk dapat membenahi industri ini. Kenapa? Karena tanpa ini industri ini nggak akan tumbuh, akan menimbulkan banyak komplain, akan menimbulkan banyak kemarahan kalau agen tersebut salah menjual, salah menjelaskan, dan salah melayani gitu loh. Jadi bagaimanapun juga ini merupakan tanggung jawab kita semua. Mari kita lakukan hal tersebut dengan benar supaya supaya kita punya industri dapat bertumbuh dan dapat menolong masyarakat luas. Itu yang menjadi menjadi kita punya tujuan jangka panjang kan. Tugas kalian, anak-anakku, ya seperti biasa, tugas struktur, kemudian tugas mandiri, tadi lengkapi materi POJK 69 tahun 2016 dan Undang-Undang 40 tahun 2014 ya, lengkapi, dan kalian bisa dapatkan dari beberapa sumber lainnya. Oke, saya ingin bertanya kepada kalian. Anak-anakku, selamat sore. Alvira. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, nggak ada pertanyaan ya. Anissa Fadila. Iya, Pak. Ada? Belum ada sih, Pak. Ada. Antia? Iya, Pak. Oke, kamu ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya nggak usah tanya. Siapa yang punya pertanyaan? Ada nggak? Siapa yang menjadi agen? Pak. Ya, Aulia? Pertanyaannya ini, Pak. Ya. Jadi nanti kita ngebantu melengkapi yang undang-undang itu ya, Pak ya? Ya, POJK 69 tahun 2016. Kalian bikin summary. Pakai Excel aja. Pakai Excel ya. Excel apa Word, Pak? Pakai Excel atau Word nggak apa-apa. Yang penting ada dalam tabel ya. Pasal berapa, ayat berapa, isinya apa. Di summary aja isinya. Nggak usah, jangan menulis ulang seluruh ayat gitu ya. Tapi isinya saja, summary-nya aja ya. Terserah pakai Excel ataupun Word, tapi dalam bentuk tabel ya. Ya, oke Pak. Terima kasih. Terima kasih Aulia. Azam? Ya, Pak. Ada? Ada ya, nggak tidur ya? Enggak, Pak. Dava? Dav?
Tidur kali ya. Begini kalau kulihat kameranya off nih. Bisa saja dia lagi mandi atau lagi tidur, lagi makan. Ya, tidak fokus ya. Dava. Oke. Efrinza. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Francisco. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Krisnanda. Hadir, Pak. Hadir. M. Aslam. Hadir, Pak. Margaret. Hadir, Pak. Oke, yang minggu lalu izin ya. Iya, Pak. Kemudian Meisa. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Melati. 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 Enggak, Pak. Hadir? Hadir ya? Hadir. Kemudian Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Oke. Kemudian berikutnya lagi Muhammad Iqbal Praktikto. Hadir, Pak. Oke. Nanda Yayang. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Syabina. Hadir, Pak. Winda. Iya, saya, Pak. Oke, bukan kamu ya, tapi saya ya. Sahra. Hadir, Pak. Oke, cuma Dava saja yang tidak menyaut ini. Oke. Ada Pak, ada saya. Oh, ada? Ada. Ada. Oke, tadi saya panggil beberapa kali. Ada Nggak. istri kamar mandi, Pak. Sorry, Pak. Oh, iya. Kan tadi kan saya bilang kamar mandi, entah makan, entah kelayapan dulu kemana. Oke. Yang penting nanti rekamannya saya akan upload ya. Kalian bisa dengarkan kembali. Mungkin tadi pada waktu saya menyampaikan lebih terlampau cepat, tapi kalian bisa ulang-ulang lagi di YouTube channel ya. Kemudian kalau misalnya yang belum subscribe, tolong subscribe ya, supaya saya pun juga punya semangat ceritanya. Oke, sampai minggu depan ya. Kemudian tugasnya jangan lupa ya, seperti biasa. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat semua ya. Pamit dulu ya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.